ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata, terkutuklah Yesus. Lalu roh apa yang ada di dalam dirimu? Kalau bukan roh Elohim yang mengantarkan kamu mengatakan Yesus mati digantung di tiang salib. Ayo, jawab saya. Kau juga menafsirkannya kau aneh-aneh kau tuh cuma. Kira kau cerdas. Coba dalilnya kita mau. Dalilnya kita mau. Aku meyakinkan kamu, tidak ada seorang pun yang berkata-kata. Kau nggak bisa paham. Yohanes 1 saja kau. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata terkutuklah Yesus karena bimbingan Roh Theos. Kristen semuanya berkata Yesus mati digantung tiang salib dengan cara terkutuk. Roh apa itu yang membimbing kau mengatakan itu? Roh terkutuk. Maaf teman-teman ya, saya mengganggu kayaknya. Dia sudah pergi menghilang tanpa jejak. Bang Bejo, maaf Bang Bejo. Silakan. Enggak lah. Tiba-tiba ada gunda gitu. Tadi satu tadi itu lagi jawab. Memang dia begitu loh. Jelas sekali itu memang begitu diskusinya. Diskusinya ngerocos dari 3 hari lalu dia tuh. Pokoknya ketemu sama Ustadz Hanafi, ketemu saya begitu-gitulah dia. Kemarin juga saya ditanya begitu, katanya gimana mulut Tuhan lu, kata saya. Yesus aja sudah menyampaikan Tuhan langit dan bumi itu nggak bisa disamakan dengan makhluk. Susah memang. Gitu aja. Terus dia belum tahu terang dunia Genset itu Bang Benny ya kan? Belum tahu ya. Terang dunia. Ngerocos saya kayak cewek-cewek. Saya ini lahir mulut duluan loh. Cuman nggak kayak dia. Begini bang, bukan masalah ngerocos bang. Kita kalau bagi waktu, saya diam. Tapi kalau kalian terus berbicara dengan fitnah, ya saya ngerocos lah. Lebih bagus saya menguasai diskusi, menguasai arena. Izin Laskar. Ayo bagi waktu ya, Mas, bagi waktu ya. Dari kemarin 5 menit, kamu, saya 3 menit, silakan. Tuh kan, kebiasaan kak. Kayak kalah lo bunda perempuan sama mulutnya Laskar ini lo. Dari kemarin di komelnya kamu kayak kaca rusak. Kamu kayak kaca rusak. Kalau orang ngomong didengar gantian gitu nanti orang selesai ngomong. Nggak usah saling membela. Kamu baru ngomong. Kalian wajar kalian saling membela. Bagi waktu kalian 5 menit, saya 3 menit yo. Iya gantian ngomongnya, bisa nggak? Kalau nggak bisa. Bicara ya, jangan repotong saya bicara, silakan. Kalau nggak bisa kamu gantian ngomong Laskar, nanti saya pinjemin ini daster, mau pakai daster ya? Nggak apa-apa pakai daster, nggak apa-apa. Yang penting melakukan pembelokan terhadap Alkitab. Saya nggak apa-apa pakai daster. Lebih kalah loh, jangan membelokkan perempuan aja sama kamu tuh kan tuh. Kalau mau diskusi gantian ngomongnya ya. Lanjut Gurunda. Ya, kamu masih ada ada malu. Kamu masih ada malu? Nggak usah framing. Kalau kamu sudah sampai melakukan, kalau kamu sudah kulang lagi. Kamu sudah kebingungan. Kulang lagi. Tadi kamu bilanglah saya kafir laknat. Itu kan kamu berarti sudah kebingungan. Ya kan Yesus mengusir kamu dengan Yesus mengatakan kamu itu adalah terkutuk. Lucu ya. Kok jadi saya yang terdakwa? Saya hanya menyadarkan kamu. Anda mengingatkan kamu saja. Di mana ayatnya Yesus ada mengatakan saya terkutuk? Ayo, di mana ayatnya? Saya bukan. Enyahlah daripadaku. Oke, gantian kita bicara ya. Gantian kita bicara bang. Oke, kita bahas itu. Di kitab mana pasal berapa itu ya? Silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Matius 23 nomor 15. Oke, silakan. Nanti kasih saya waktu bicara. Kalian hanya nuduh-nuduh saya ngerocos, kalian nggak mau kasih saya waktu bicara. Kalian mau, masa saya biarkan kalian ngerocos terus membelokkan isi Alkitab? Oke. Baik, saya ngerocos, gimana sih? Juga kau. Masih mau bicara? Atau gimana nih? Mau berdiskusi nggak? Silakan. Oke. Matius 23. Matius 23 nomor 15. Itu siapa dan apa nama agamanya? Itu nubuat dan siapa yang menggenapi nubuat itu dan apa nama agamanya? Silakan. Tadi dari Matius 23 ayat 15 ya? Ya, nomor 15. Matius 7:23.
Tuh, yang mana yang benar? Matius 23. Ini mau tentang ahli Taurat atau tentang nabi-nabi palsu? Mana yang benar ini? 23:15. Makanya kau itu belajar. Kau yang belajar, Bang. Kalau terkait dengan orang-orang Kristen yang tadi diusir oleh Tuhan, itu bukan di Matius 23. Orang sekelas kau aja yang Enggak, ya, saya tak ada hubungannya itu. Bukan saya yang menyebut itu. Saya katakan Matius ayat yang tadi kau 23. baca itu tentang bagaimana Yesus mengusir Nggak berhenti kan orang-orang yang mulutnya. mengaku Kristen tetapi tidak benar. mulutmu itu Matius kayak 23 ayat 15 itu tentang pantat aliran ayam. Izin Gurunda, izin. Laskar, Pantat ayam memang kau. mulutnya itu kalah loh, mulut saya perempuan. Gantian ngomongnya bisa Kamu nggak? dua alam yang saya tahu saya yang kayak begini 2 alam. Gurunda udah kasih kamu data, kamu tinggal baca gitu loh. Baca aja. Tinggal merocos saja kayak badut yang lagi kejepit. di Kakak, pintu. kalian paham nggak? Kalian ada rekamannya ini nggak? Yang tadi yang dibaca dia isinya bukan yang di Matius 23 ayat 15, bukan itu yang dibacanya. Ya udah kamu baca aja mau Matius terusnya nih. 23 nomor 15 saya tanya siapa nama tokohnya dan apa nama agamanya. Oke, saya baca ya, saya baca. Ini Ya. berikutnya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apalagi yang mau kau tanya? Ya ini tokohnya yang ditujukan Siapa? ini kan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa tokohnya? Sebutkan namanya. Itu kan nubuat. Kau bacalah dulu Juma, kau baca dulu, kau baca. Jadi pusing aku nih. Kau baca dulu, aku ambil obat dulu, batu odrex kah, buat apa kah? Aku ambil obat dulu, kau baca dulu. Kau itu sudah salah ayat, ngotot, itu saya bingung. Orang lagi di era ini ngikuti kesalahan orang yang perlu dibela, itu loh. Kau baca siapa Tidak, nama pertanyaan. tokohnya dan apa nama agamanya. Jawab. Kau baca situ, nggak ada hubungannya itu. Bukan di situ ayatnya yang mau kau tanyakan sebenarnya. Saya tanya siapa tokohnya supaya kau tahu diri kau itu adalah orang terkutuk. Oke, sudah, saya jawab. Nah, Saya baca. jawab. Orangnya itu Baca namanya dulu, Zuma baca yang dulu. dimaksud. Zuma yang dimaksud namanya. Nah, itu kan? Kan udah ku bilang, tipu daya setan itu lemah. Orang-orang terkutuk kayak begini yang membuatnya kuat. Inna kaida syaitan kana da'ifan. Setan itu sebenarnya bisikannya itu lemah. Ini orang-orang kayak begini yang membuatnya kuat itu orang-orang otot yang mati akal, otaknya keran. Keran otaknya itu dia. Sudah keran otaknya sehingga tidak Baca berfungsi. ya, Bang Zuma. Kan saya tanya sama saudara, coba kau baca Matius 23 nomor 15, siapa tokohnya dan apa nama agamanya? Oke, saya baca ya. Ya, Silakan. Juma cantik. Saya baca ya. Kau dengar baik-baik. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agama. Terus? Itu suara apa itu? Menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, itu Apa yang mau kamu tanyakan? Siapa orang Nah. itu kan sudah dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terus? Hah? Iya, saya tanya tokonya dan Itu agamanya ya ini orang-orang Apa? Yahudi kan ahli Taurat dan orang-orang Loh. Farisi ini kan orang-orang Yahudi kan? Loh. Kok lo? Orang Yahudi ahli Taurat, orang Terus? Farisi, orang munafik, meninggalkan Yerusalem sampai-sampai dia menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Nah, Mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu. Itu tokonya siapa? Nama agamanya apa? Silakan. ampun nih. Kata awal kan sudah jelas. Celakalah kamu. Siapa kamu itu yang dimaksud? Celakalah kamu. Hai ahli-ahli Taurat dan Ahli orang-orang Taurat. Farisi. Terus apa Ya. lagi mau ditanyakan lagi? Mau bawa agama mana lagi? Mau mereka keliling dunia sampai keluar planet Ini sana? orang, saya tanya dulu samamu, ada nggak orang Farisi yang membuat satu aliran kepercayaan di luar Yahudi? Ada nggak?
Ada atau enggak ada, tapi sudah dikatakan sini, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang penting kamu merana. Ulang lagi. Ada enggak orang Farisi yang mendirikan aliran kepercayaan di luar Yahudi? Jawab. Apalagi pertanyaanmu, kamu tanyakan siapa yang dimaksud? Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang Yahudi yang tak percaya pada Yesus. Menderita kau kubuat kan? Orang Yahudi yang adalah ahli Taurat dan juga beraliran Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat aliran kepercayaan baru di luar Yahudi. Apa nama aliran kepercayaan tersebut dan siapa tokohnya? Itu namanya ilmu mencocok logi. Itu kok namanya ilmu cocok logi. Ada nggak orang Farisi yang membentuk satu keyakinan atau aliran kepercayaan atau agama di luar Yahudi? Ada nggak? Kalau kamu mau mengatakan itu adalah para murid yang menjadi orang-orang Kristen pengikut Kristus, tapi di sini kan sudah jelas, Juma, nggak bisa kau mencocokkan ke sana. Di sini kan sudah celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, itu sudah jelas. Nggak boleh kamu menggiring membawa kepada pengajaran daripada murid maupun para rasul. Lalu siapa? Siapa yang menggenapi itu? Baca nomor 36-nya. Nomor 36-nya kamu baca, endingnya di situ. Dan semua ini akan digenapi oleh angkatan ini. Ayo. Pertanyaan saya, sekte atau aliran di luar agama Yudaism itu apa? Dan pendirinya orang Farisi, nyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membuat orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Siapa nama tokoh Farisi tersebut dan apa nama agamanya? Kusiksa kau kan? Jawab. Kau yang tersiksa sendiri. Nggak ada itu, nggak ada nyambung ke situ. Nggak ada nyambung. Nyambung kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Di situ di data nomor 2 ya, coba. Coba sama orang-orang Farisi. Siapa tokoh dari orang Farisi yang mendirikan sebuah aliran kepercayaan, mengtobatkan orang-orang di luar, orang-orang Abu Dasarah, kemudian menjadi pengikutnya dan menjadikan mereka orang neraka? Itu siapa? Kusiksa kau kan? Mau datang besok. Cocokkan ke para murid ataupun para rasul. Sedangkan Yesus saja sudah menyampaikan kepada mereka, beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Kusiksa kau kan? Kusiksa kau kan? Lalu siapa orang Farisi yang nyeberangi lautan dan berasal dari ahli Taurat dan beraliran Farisi? Siapa? Kusiksa kau kan? Ya itu tetap orang-orang ahli orang-orang Taurat dan ahli Farisi. Siapa? Dan apa nama mereka? Apa nama agamanya? Mampus sudah kau kan? Ya, apa agamanya orang-orang Yahudi itu? Bagaimana? Cerewet. Cerewet salah-salah tapi ilmu nggak ada. Nakal ini mulut atasnya nih. Bibir bawahnya juga. Kok jadi saya yang bingung? Anda kan menentang saya tadi, di mana saya terkutuk katamu kan? Saya katakan Matius 23 nomor 15, Karisteng adalah orang neraka. Orang neraka itu adalah orang terkutuk. Makanya kalau Anda ingin mengelak, silakan Anda tunjukkan tokoh dari orang Farisi, ahli Taurat, menjelajahi daratan sampai ke Kaliki sana, sampai ke Antioquia sana, lalu sampai ke Roma. Itu siapa? Dan apa nama aliran kepercayaan yang didirikan di luar Bani Israel? Simon pendatang besok. Oke, saya jawab ya, Jawab. Tokoh itu cambuk-cambuk bodoh itu kasih diam dulu biar terdengar suara saya. Jawab. Oke. Tadi Anda mempertegasnya dengan ayat 36 ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini ya kan. Ayat 36 ya. Oke. Kata kuncinya saya baca di ayat 34 supaya kita tahu apakah ini memang merujuk kepada para rasul atau tidak atau para murid. Saya baca ayat 34. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Para rasul ada nggak menyalibkan? Ada nggak? Sekarang kalau kamu data 34-nya. Apalagi sekarang coba apa? Lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Para rasul ada nggak membunuh? Ada nggak membunuh para nabi? Ada nggak menyalibkan? Orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah
menganiaya dari kota ke kota. Ini pelakunya siapa? Ini pelakunya siapa? Iya, itulah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Iya, siapa pelakunya? Tokohnya itu siapa? Siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa yang mensesam murid-murid Yesus? Siapa? Yang memenjarakan murid-murid Yesus itu siapa? Siapa yang membunuh Yesus? Ya mereka orang-orang ahli Taurat dan para Iya, siapa? Siapa? Para murid dengan para murid dan para rasul tidak pernah membunuh. Siapa? Kalau kamu merujuknya pada para murid itu sebagai bukti bahwa para murid nggak pernah membunuh. Saya tidak menunjuk murid. Saya minta tokoh pendiri agama di luar Yahudi itu sopore. Menderita kau kan kubuat. Kamu sudah kebingungan sendiri kan? Iya. Para murid nggak pernah membunuh. Yang bingung sih. Saya tidak membahas murid. Saya juga tidak membahas rasul. Tidak juga membahas pengikut Yesus. Bilang tadi kamu arahnya ke sana, kamu ketawa. Sekarang saya minta siapa tokohnya. Saya minta siapa tokohnya dan saya minta apa nama agamanya. Ingat. Dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Agama apa yang dimaksud? Coba agama apa? Menurutmu agama apa? Dengarkan dulu. Ada tidak orang-orang Yahudi keluar meninggalkan Yerusalem, mengajak orang-orang Barat, mengajak orang-orang Roma menjadi Yudaism? Ada enggak? Mampus. Si mau datang besok, Bang Su mau lawan. Indah gigim satu-satu kan? Orang-orang Yahudi pun sudah banyak mereka yang keluar dari tanah Yahudi. Bagaimana sih? Apakah ada orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi mengajak orang-orang Barat menjadi Yudaism? Ada enggak? Mampus sudah kau kan? Terus ini Anda tujukan kepada siapa? Makanya saya bilang kepada ini saya tujukan berdasarkan Yesus. Yesus mengatakan orangnya adalah ahli Taurat, orangnya adalah orang Farisi, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan setelah menjadi pengikut agamanya menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri. Ini tokohnya siapa? Terus mereka membunuh para nabi, menyalibkannya. Siapa coba? Ini tokohnya siapa? Iya, mereka. Saya nggak tahu. Makanya saya tanya kamu Juma Ganteng. Siapa Juma? Pura-pura nggak tahu kali, Bunda. Kau dulu menjawab Kapera. Siapa? Tapi jangan diputus-putus keterangannya ya. Membunuh para nabi, menyalibkan. Siapa orangnya? Kau sendiri pun kan bingung kan? Kalau saya tidak ada yang bingung di sini. Kamu yang bingung. Buktinya kamu nggak menyebut tokoh. Ya sudah kamu nggak tahu jawabannya. Aku nggak tahu jawabannya. Siapa? Kamu nggak tahu jawabannya. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Ya. Apakah agama Yahudi dan agama Kristen itu sama? Ya beda lah. Beda. Agamanya orang Yahudi kan? Ya itu Yahudi ya. Siapa yang mendirikan agama Kristen? Ya dari orang Yahudi. Kita tepuk tangan teman-teman. Apalagi? Oke. Ada berapa agama di atas muka bumi ini yang berasal dari Yahudi? Selain agama Yahudi itu sendiri, ada berapa? Mutar-mutar lah, kau sudah kebingungan kau sudah kebingungan. Jawab langsung siapa? Tapi jangan kamu putus informasinya. Aku tanya samamu, kamu sudah mengatakan agama Yahudi dan agama Kristen itu berbeda. Asal agama Kristen adalah Yahudi. Sedangkan nubuatan Yesus, orang Yahudi mendirikan agama di luar Yahudi. Dan penghuninya dijadikan sebagai orang apa? Orang neraka atau orang surga? Hei. Marta, jawab dong. Marta, jawab dong. Iya. Dan saya capek meladeni mulut Tante Zuma. Iya apa? Oke. Jawabannya apa? Tapi ingat ya, kau jangan memutus informasi. Mereka membunuh Nabi dan menyalibkannya. Oke. Di situ tak ada kata Nabi.
Itu hanya terjemahan yang sengaja disesat-sesatkan. Original teksnya di situ. Itu kebiasaanmu Zuma, itu kebiasaanmu. Nanti kau nyalakan lagi LAI. Mereka nggak menerjemahkannya sesuai dengan teks asli. Itu sudah keburukanmu itu. Itu original teksnya apa di situ? Ayo. Hei. Original teksnya apa? Kalau kalian nggak bisa menyangkal, kalian larikan ke original teks. Iya, ya kan? karena di situ tidak ada nabi di situ. Kamu ketawa lah dalam ketidaktahuanmu. Sudah saya tahu itu. Allahu Akbar. Allahu Sekarang saya Akbar. bertanya, Zuma. Saya sekarang bertanya. Kau dari tadi bertanya. Boleh nggak ditanya? Saya bertanya. Boleh nggak bertanya? Belum selesai. Berarti kamu nggak mau ditanya. Berarti kamu nggak mau ditanya. Bukan. Di sini, ini dua mata rantai di sini. Kamu bisa menyebut Nabi Muhammad, bisa. Kalau memang merujuk ke sana. Saya bertanya. Sekarang harus berimbang menurut saudara, apakah ini Nabi Muhammad? Saya nggak mau. Itu kan Dan pertanyaan apakah dari kamu. agamanya yang dimaksud di sini adalah agama Islam? Ya kamu cocok-cocokkan saja. Cocok nggak dia? Pernah nggak membunuh Nabi? Di luar Pernah nggak menyalibkan agama orang? Yahudi, di luar agama Yahudi yang membawa Nabi Yahudi, yang membawa kemudian pengajaran Yahudi, itu hanya Islam dan Kristen. Kira-kira orang Yahudi, sabar. Begini. Ahli Taurat, orang Farisi ketika dia keluar meninggalkan Yerusalem, dia mendirikan Kristen atau mendirikan Islam? Jawab. Bang, iya ini jawabannya ini. Ya. Dalam kitab Abang ada tertulis Ya. bahwa untuk mempercayai kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur dan Injil. Iya, terus? Oke, Taurat yang dimaksud itu, apakah itu bukan kitab-kitab orang Yahudi? Jawab. Belum selesai. Jawab. Kalau menurut saya yang dimaksud dalam kitab Abang, iya Taurat, Injil, kemudian Zabur itu adalah kitab-kitab orang Yahudi. Iya kan? Benar kan? Terlalu lemah. Jadi abang disuruh untuk mempercayai kitab itu, berarti pengajaran abang saya juga mempertanggungjawabkan perkataan Berarti saya tadi pengajaran abang dengan mengatakan Anda terkutuk. Itu saya pertanggungjawabkan. Pembuktian terkutuknya Anda nggak bisa lari. Mau lari kemana ente? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus disebut ahli Taurat oleh dirinya sendiri dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus menyebut dirinya dalam Filipi 3 nomor 5, dia adalah orang Farisi. Bang, keterangannya tadi mereka Celakalah mereka membunuh Nabi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus munafik jelas di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Engkau menyeberangi lautan. Paulus diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 27. Di situ sangat jelas Paulus menghabiskan waktunya menjelajahi lautan. Celakalah engkau yang menjelajahi daratan. Di dalam Kisah Para Rasul 19, Paulus itu menjelajahi daratan bahkan sampai ke Arab. Engkau mentobatkan orang. Di Kisah Para Rasul 17, Paulus banyak mentobatkan orang, di antaranya Donisius dan Damaris. Ayo. Semuanya digenapi oleh Paulus, dan agama yang didirikan itu bernama agama Kristen, tertulis di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dah selesai. Jadi menurut Matius 23 nomor 15, Kristen itu adalah orang-orang neraka. Saya ulang. Menurut Yesus, Kristen itu adalah penghuni neraka berdasarkan Matius 23 nomor 15. Kalau masih ada yang tidak mau terima ini, saudara Kristen, silakan naik berdiskusi dengan Bang Zuma atau guru-guru Bang Zuma yang ada di sini. Demikian. Masih mau aku datang besok?
Makanya di Matius 7 nomor 22-23 mereka diusir ke neraka. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Oke, para dewan guru izin momposi laponyi. Oke, sudah bisa gantian bang. Biar saya jawab. Saya mau ibadah dulu, saya mau sholat asar dulu. Silakan dengan guru-guru saya yang lain ya. Ingat ya, renungkan. Mudah-mudahan Anda masih bisa disembuhkan. Renungkan apa yang semua saya sampaikan tadi. Oke? Silakan Anda lanjut. Guru saya nanti mengambil alih. Demikian. Terima kasih, Tuan. Minum obatmu